Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sorry ini agak telat. Ternyata tadi pagi aku bikin konten, malah lagi beberapa jam aja bikin. Ternyata kesana kemari. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum ini aku ada berita yang menarik dari Roma. Kalau pasti banyak yang udah tahu ya. Ternyata Dybala nggak jadi menerima tawaran dari Arab Saudi. Di mana ini sampai dikomentari sama si siapa namanya? De Rossi. Keputusan Dybala itu tidak umum. Tahu kenapa dia bilang tidak umum? Karena tawaran yang dia terima itu 25 juta, Pak. 25 juta semusim itu ditolak sama Dybala demi tetap bermain di Roma. Kalau kata anak Roma sih, wah, mereka yang sudah merasakan bermain di Roma pasti happy di Roma. Ya iya sih, mungkin kecuali Sanihulu. Tapi baguslah buat Roma karena bagaimanapun juga Dybala adalah salah satu striker terbaik di Eropa bahkan saat ini kalau dia fit ya. Cuman ya kemarin tuh berapa ya? Kayaknya 15 kali aja dia tampil, itu pun dia udah bisa bikin gol yang banyak banget. Sayang banget sebenarnya Dybala ini. Aduh, oke, itu aja sedikit. Nah, kemudian Jeng, Inter sudah mencapai kesepakatan dengan Palacios dan berharap menjual Korea. Ini tidak penting lah soal Korea ini. Intinya adalah Palacios itu antara besok atau 2 hari lagi dia akan terbang ke kota Milan untuk menjalani medical test. Setelah medical test ya udah tanda tangan kontrak. Kabarnya ini kesepakatan ini mencapai 11 juta euro. Tapi fix price-nya itu 6,5 juta, nanti sama bonus ini itu baru mencapai 11 juta euro. Gajinya itu 600 ribu dan dia dikontrak selama 5 tahun. Untuk seorang ya remaja lah ya, 21 tahun, dari yang mulanya bermain di Liga Argentina, nggak tahu berapa gajinya, tapi yang jelas nggak mungkin lah sampai kayaknya 200 ribu pun mungkin berat ya untuk tim di Argentina. Semoga dia bisa jadi seperti Bisek. Karena Bastoni itu sebenarnya salah satu pemain yang paling tidak bisa main 90 menit karena dia terlalu banyak maju. Jadi tenaga dia itu banyak terkuras, ditambah lagi memang stamina dia ya bukan seperti staminanya Darmian. Kalau Darmian ya kan ya kuat-kuat aja main, kalau Bastoni memang enggak. Jadi ya the best skenario atau skenario terbaik untuk Bastoni itu ya main sampai menit 70, 80 kemudian digantikan. Selalu ada penggantinya sehingga dia selalu fresh gitu, guys. Ini sudah aku udah sampaikan gaji, kemudian kapan. Ini rencananya dalam minggu ini sudah selesai segala KTBLC kontraknya si Palacios. Semoga nggak kejadian kayak si siapa namanya itu si Samardzic gitu. Nah, sebelum kita bahas pertandingan ini, Inter lawan siapa nanti? Lawan Lecce. Aku mau bahas ini dulu. Interviewnya Zielinski. Dia bilang saya sempat tergoda untuk ke Saudi Arabia, tapi Inter Milan berkompetisi di level tertinggi. Benar banget. Nah, dia bilang gini, mana itu? Langsung saja. Zielinski mengakui bahwa siapapun yang menerima tawaran seperti itu adalah angka yang bisa membuat kepalamu berputar. Tapi setelah 1 atau 2 hari berkonsultasi dengan orang-orang yang saya cintai, One Considers ini kayaknya dia ngomongnya agak puitis gitu, menyebut dirinya itu dengan seseorang. Jadi orang memutuskan bahwa apa tujuan mereka sebenarnya, apa yang penting di saat-saat tertentu. Nah, untuk beberapa orang mungkin itu soal uang. Untuk yang lain ini mungkin tentang keinginan untuk berkompetisi dengan pemain-pemain terbaik di dunia gitu. Nah, untuk saya ini adalah tentang kesempatan untuk membuktikan diri saya di Liga Champions, dan ini merupakan prioritas saya dari awal. Nah, tentu saja di beberapa hari awal saya berpikir, saya akan ke Saudi Arabia nih. Saya akan membawa orang-orang yang saya sayangi. Saya akan hidup dengan baik. Kami akan hidup dengan sejahtera. Tapi ternyata pemikiran itu hanya bertahan beberapa hari. Saya happy dengan apa yang saya putuskan. Saya happy karena itu tidak terjadi dan saya tidak menerima tawaran itu.
Walaupun uang yang ditawarkan itu banyak, tapi saya bahagia di tempat saya berada. Sebenarnya ya dia bilang benar juga, saya mendapatkan banyak uang kok dan saya masih bisa bermain di level tertinggi. Wih benar sebenarnya. Kalau nggak salah berapa dia dapat ya 3,5 juta apa 4 juta itu kan sudah banyak sebenarnya. Aku lupa gajinya Zielinski berapa di Inter apa 5 juta. Nah dia bilang ini, kami dengan Nerazzurri dengan Inter dia bilang kami menjalin kontak hari demi hari, bulan demi bulan, kemudian ketertarikan ini menjadi semakin konkret. Saya memanfaatkan ini apa namanya tawaran dari mereka dan saya happy karena kebesaran dari klub ini sangat jelas terlihat. Wih, pinter juga dia ngecap sama fans. Oke, itu tentang Zielinski dan karena kita bahas pertandingan lawan Lecce, kabarnya Zielinski akan menjalani debut dia lawan Lecce. Tapi sebentar kita bahas. Sementara itu ada kabar yang tidak menarik. Ini sebenarnya berita ini sudah kemarin malam tampil, yaitu tentang Lautaro Martinez. Tapi sekarang sudah diputuskan. Kalau kemarin kan masih akan diperiksa apakah bisa dimainkan. Tapi akhirnya ini sudah hampir 100% Inzaghi memutuskan untuk udah mengistirahatkan Lautaro. Kalaupun dia main paling di menit ke-80 apa ya sekitar itulah, yang biar sekedar ini aja. Karena sekarang ini itu tidak berat. Cuma kelelahan otot saja karena ya dia kan habis Serie A terus bermain di Copa America. Benar-benar habis itu juga ininya di-cut kan, apa namanya ya, liburannya itu di-cut kan, dia tampilnya sampai final itu sama kayak Ekuador, kayak pemain-pemain Spanyol itu benar-benar sampai akhir, sehingga istirahat dia memang sangat terbatas. Ini sama dengan Hakan. Sebelumnya ini masih bingung kan, karena pada kasus Hakan Inzaghi nggak pakai mikir macem-macem, udah lawan Chelsea karena itu cuma friendly, ya udah nggak usah main, istirahat aja. Nah masalahnya sekarang kan beda, ini kan lebih rumit. Lawan Lecce ini adalah pertandingan kedua. Pertandingan pertama kita sudah seri. Kemudian ini adalah pertandingan pertama kita main di kandang. Apa bisa setegas itu? Ya udah nggak usah main. Tapi ternyata setelah dipertimbangkan ya mending lah. Toh Lecce juga bukan lawan yang sangat berat dibandingkan dengan setelah Lecce kita akan menghadapi kalau nggak salah Atalanta. Coba kita lihat. Ini Inter akan bermain lawan Lecce besok jam 2.45. Jangan lupa lo seperti biasa tentunya live reaction. Nah setelah itu ya bener, tanggal 31 Agustus itu cuma berjarak 5 hari. Tanggal 31 bener ya 5 hari, 6 hari lah ya. Itu Inter sudah menghadapi Atalanta. Jadi seminggu kemudian mending ya udah istirahat lawan Lecce, lawan Atalanta yang harus ini si Lautaro ini bermain. Karena terus terang saja aku sudah lihat di sini apa namanya ya, di rekor pertandingan Inter lawan Lecce itu Inter sangat superior. Karena apa ya, Inter lawan Lecce itu dalam 6 laga terakhir tidak pernah kalah, selalu menang dalam 4 laga terakhir, selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir, selalu clean sheet bahkan dalam 3 laga terakhir lawan Lecce di Serie A. Kemudian tidak terkalahkan dalam 15 laga kandang. Lecce sebaliknya cuma menang 2 kali dalam 18 laga terakhir tandang di Serie A. Apalagi mereka sebelumnya habis dibantai sama Atalanta 4-0. Ngomong Atalanta hebat loh. Mereka masih belum selesai belanja. Sekarang beli si Belanova, kemudian Saniolo juga. Mantap Atalanta. Tapi nanti kita bahas Atalanta. Kayaknya ini bisa jadi kuda hitam, benar-benar kuda hitam ini di musim ini. Tapi kembali kita bahas Inter lawan Lecce. Walaupun Inter, maksudku gini, pada saat lawan Genoa itu Inter memang secara sejarah, secara rekor pertandingan nggak terlalu bagus lawan Genoa, sama seperti ketika lawan Sassuolo. Nah sekarang lawan Lecce mestinya ini benar-benar dimanfaatkan banget, karena nggak boleh sampai tidak dapat 3 poin. Kalau sampai 2 pertandingan awal gagal meraih poin penuh, ini bakalan
berat, terutama secara mental. Ini bukan aku sesumbar, malah aku bilang bahwa konsekuensinya berat gitu loh. Makanya harus menang. Kita didukung oleh, ya kita katakanlah kalau dari segi kualitas pemain jelas. Kemudian mental Lecce lagi jatuh. Kemudian rekor pertandingan juga ada di pihak kita. Cuman ya itu aja, Lautaro nggak bisa main. Tapi di sisi lain Taremi yang kemarin sempat cedera, kemarin saja dia sudah bermain lawan si Genoa, bahkan terlibat dalam proses gol kedua Inter. Apalagi sekarang kan sudah tambah segar bugar lagi. Kemudian tambahan lagi Zielinski yang sudah bisa bermain. Nah si siapa namanya, Mkhitaryan kan pada saat lawan Genoa dia nggak terlalu bagus mainnya. Semoga Zielinski yang jadi starter. Kalau di sini, kalau prediksi starting 11 ini agak ngaco sih aku lihat. Masa Sommer, Bisek, padahal ini sudah banyak yang membahas kemungkinan besar itu Pavard yang main. Apalagi Bisek dengan dia melakukan kesalahan itu sepertinya masih agak tertekan sedikit. Acerbi oke lah karena De Vrij lagi cedera kan. Bastoni jelas. Nah Darmian kayaknya justru Dumfries yang akan main, karena kemarin Darmian mainnya jelek dan Dumfries main lebih bagus dibandingkan Darmian. Kalau Barella oke, Calhanoglu oke. Nah Mkhitaryan ini kita lihat apakah Mkhitaryan kemudian digantikan Zielinski atau sebaliknya Zielinski duluan main. Kita lihat nanti. Kemudian Di Marco oke. Nah ini lagi Lautaro Martinez, orang udah cedera. Kalau Thuram oke. Mungkin ini kapan sih rilis ini artikel ini? 23 Agustus loh, padahal kemarin sore. Oh iya benar, berita soal Lautaro cedera itu baru kemarin malam baru ada. Ya pantas dia masih pasang Lautaro. Oke. Kalau prediksiku sendiri sih aku nggak bisa prediksi. Takut jadi pamali gitu. Takut ngejinx nggak sih? Apalagi musim lalu kan sudah beli, jangan bikin prediksi. Anyway, aku sih kalau berharap ya jelas berharap Inter menang. Gak mungkin lah fans Inter berharap Inter gak menang. Sepertinya sih walaupun tanpa Lautaro kita bisa tetap menyajikan pertandingan yang terbaik. Apalagi ini adalah pertandingan pertama main di kandang. Tahu sendiri lah gimana fans Inter, apalagi Curva Nord dengan apa sih namanya itu yang bikin kayak lukisan lah pakai penonton, apa namanya, lupa banget istilahnya. Oh koreografinya Curva Nord itu kan keren banget. Semoga ini bisa benar-benar jadi tambahan moral bagi Inter untuk membumi hanguskan Lecce, amin. Oke, itu dulu guys konten kali ini. Sampai jumpa nanti, besok jam 2.45, jam 3 berarti ya, jam 2.45 Wita. Ingat kalau WIB berarti itu jam 1.45, jangan salah loh ya. Oke, ciao guys, sampai jumpa, terima kasih.